Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yadi Suryadi, mahasiswa Universitas Nusa Putra, program studi Teknik Mesin dengan NIM atau NIM 2021 0011 0028. Di sini saya akan mengerjakan tugas tentang mata kuliah Teknik Pengukuran dengan materi pengertian sensor dan transducer. Langsung saja, pengertian daripada sensor dan transducer adalah komponen penting pada elektronika yang banyak digunakan serta terus mengalami perkembangan pada sisi material ataupun pada sisi bentuk ataupun spesifikasi ataupun pada sisi fungsi atau pada sisi teknologinya. Kemudian dalam perkembangan teknologi elektronika ini, sensor memiliki peran penting ya, dalam memastikan berfungsinya sebuah mesin, baik berfungsinya sebuah mesin atau gadget ya, kemudian misalkan ada lagi kendaraan atau proses industri. Sensor pun ya banyak digunakan dalam peralatan medis, dan atau juga di teknik penerbangan atau dalam proses otomasi industri maupun robotika. Tentunya banyak diaplikasikan ke berbagai yang lainnya ya. Kemudian pengertian daripada sensor itu adalah suatu komponen atau peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, energi kimia, energi fisika, energi biologi, atau energi mekanika, dan sebagainya. Kemudian contoh daripada sensor tersebut adalah misalnya kamera. Sebuah kamera itu bisa dijadikan sebagai sensor penglihatan, atau juga contoh yang lain itu adalah telinga. Telinga juga bisa dijadikan sebagai sensor pendengaran. Kemudian misalkan kulit juga bisa dijadikan sebagai sensor peraba. Kemudian ada lagi jenis daripada sensor. Contohnya misalkan LDR ya. LDR itu adalah sensor cahaya ya. Sensor cahaya itu atau LDR itu singkatan daripada Light Dependent Resistance ya. Itu singkatan daripada LDR atau sensor cahaya ya. Kemudian dalam sebuah sistem pengukuran atau sistem instrumentasinya ya, sensor cahaya atau sensor ini adalah elemen atau sebuah elemen ya, atau sistem yang secara efektif berhubungan dengan proses ya, di mana suatu variabel ini ya, yang sedang suatu variabel itu sedang diukur dalam menghasilkan suatu keluaran ya,
dalam bentuk tertentu tergantung pada variabel masukannya. Kemudian sensor ini juga dapat digunakan oleh bagian sistem pengukuran yang lain untuk mengenali ya nilai variabelnya tersebut ya. Contoh ya, misalkan sensor ini misalkan termokopel ya. Termokopel ini adalah yang memiliki masukan berupa temperatur ya serta keluaran berupa gaya ya, gaya gerak termokopel ini, gaya gerak listrik yang kecil atau bisa sering disebut juga GGL ya. Kemudian saat ini sensor dibuat dengan ukuran yang sangat kecil ya, dengan orde seperti nanometer yang memudahkan si pemakai ya dalam menghemat energi. Kemudian komponen listrik ini atau komponen sensor elektronika ini yang sifatnya atau karakteristiknya, karakter kelistrikannya ini diperoleh atau diambil melalui besaran listrik ya. Contohnya arus listrik ya. Tegangan listrik ini atau juga bisa diperoleh dari besaran ya. Kemudian ada lagi contoh dari bukan listrik. Contohnya adalah gaya ya. Gaya ini adalah merupakan daripada tekanan yang mempunyai besaran bersifat mekanis atau suhu yang besaran termis ya. Dan bisa juga besaran bersifat kimia ya. Bahkan mungkin bersifat besaran optis ya. Itu tadi pengertian daripada sensor. Sekarang pengertian daripada transducer ya. Transducer adalah sebuah alat yang digerakkan oleh suatu energi di dalam sebuah sistem transmisi yang akan menyalurkan energi dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk yang berlainan. Maksud daripada berlainan ke sistem transmisi berikutnya. Transmisi energi ini bisa berupa listrik atau mekanika atau juga kimia atau optik ya, optik atau optik itu radiasi ya. Kemudian atau thermal itu suhu panas. Kemudian transducer ini dapat didefinisikan sebagai suatu piranti yang dapat mengubah suatu energi ke bentuk energi yang lain ya. Bagian dari masukan dari transducer ini ya, transducer ini sering disebut juga adalah sebagai seperti sensor ya. Karena bagian ini dapat mengindra suatu kuantitas ya, suatu kuantitas fisik tertentu ya, dan mengubahnya itu menjadi bentuk energi yang lain gitu. Transducer ini dapat dikelompokkan menjadi berdasarkan pemakaiannya ya. Metodenya metode pengubahan energi dan sifat-sifat daripada sinyal keluaran berdasarkan metode pengubahan energinya dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama, misalkan jenis transducer pembangkit sendiri. Jenis pembangkit transducer sendiri ini sering dikatakan juga atau sering disebut juga self generating type ya. Transducer jenis pembangkit sendiri ini adalah yang menghasilkan tenaga ya atau arus analog
yang mana bila dirangsang dengan suatu bentuk pieces energi ini, transducer jenis ini tidak memerlukan daya dari luar untuk mendapatkan arus atau tegangan ya, tegangan analog tersebut ya. Kita ambil contoh seperti termokopel ya, kemudian fotovoltaik ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua ini transducer, jenisnya adalah transducer yang memerlukan daya dari luar untuk mendapatkan tegangan ya dan arus keluaran yang disebut transducer pasif. Contohnya transmitor ya, termistor ya, atau juga RTD ya, RTD atau LVDT, atau juga strain rate atau strain gauge ya, strain gauge. Dua sifat ini atau sensor-sensor ini dibedakan sesuai dengan aktivitas sensor yang didasarkan atas konversi sinyal yang dilakukan dari besaran sinyal bukan listrik ya, atau sering disebut juga non electric value ya. Kemudian besaran sinyal juga ya, besaran sinyal elektrik juga sama ya, itu masuk daripada jenis transducer yang memerlukan daya dari luar untuk mendapatkan tegangan arus ya. Itu sering katakan juga electric signal value. Atau selanjutnya adalah sensor aktif ya, sensor aktif, kemudian atau sensor pasif. Setelah itu kemudian banyak lagi sifat-sifat sensor ya. Kemudian ada sensor aktif, sensor pasif seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian klasifikasi sensor dan transducer itu menjadi ada klasifikasinya. Sensor itu dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal ya, yaitu dari jenis pemakaiannya atau penggunaannya, atau metode pengubahan energi dan sifat-sifat dari sinyal keluarannya. Kemudian video ini saya cukupkan sekian. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.